Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Madina, NPM 19520010, Ice Tamala, NPM 19520086, dan Munawarah, NPM 19520095. Di sini kami ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Menerapkan Strategi Pembelajaran Bilangan Pecahan. Pengenalan pecahan, perubahan yang senilai dan perbandingan pecahan. 1. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan suatu komponen yang dipelajari dalam matematika. Bilangan ini memiliki beberapa jenis serta operasi hitung tersendiri. Bentuk bilangan pecahan biasanya ditulis dengan A per B. Contohnya 1/2, 3/4, 5/6, dan lain-lain. Bilangan yang berada di atas garis pemisah tersebut dengan pembilang, sedangkan bilangan di bagian bawah disebut penyebut. 2. Pecahan yang senilai. Sering dijumpai guru mengajarkan pecahan senilai dengan hanya memberikan pernyataan bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Pecahan senilai biasanya disebut dengan ekivalen. Untuk menentukan pecahan senilai dapat diperagakan dengan 3 tahap sebagai berikut. Pecahan yang senilai. A. Peraga dengan kertas. B. Peraga dengan garis bilangan. C. Dengan memperluas pecahan. Bagian A. Peraga dengan kertas. Kita akan menunjukkan contoh bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Dengan menggunakan 3 lembar kertas yang berbentuk persegi panjang. Anggap selembar kertas itu sebagai satu utuh. 1 lembar kertas dilipat menjadi 2 bagian yang sama sehingga diperoleh 1/2. Kemudian 1 lembar yang lain dilipat menjadi 2 bagian yang sama, kemudian dilipat lagi menjadi 2 sehingga diperoleh 2/4. Bila digambarkan lipatan seperti gambar di samping. Peraga dengan garis bilangan. Pecahan senilai dapat pula ditunjukkan dengan menggunakan alat peraga garis bilangan berikut. Pecahan senilai dapat pula ditunjukkan dengan menggunakan alat peraga garis bilangan. Berikut ini ditunjukkan beberapa pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan yang digambarkan ada kertas petak. Dengan menggunakan penggaris dapat diurutkan dari atas ke bawah dan ditemukan di bawah. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/4 dan sama dengan 6/8. 1/4 sama dengan 2/6 sama dengan 2/3 sama dengan 4/6. 1 sama dengan 2/2 sama dengan 3/3 sama dengan 4/4 sama dengan 6/6 dan sama dengan 8/8. Yang C, dengan memperluas pecahan. Pecahan yang senilai dengan 1/4 dapat diperoleh dengan memperluas dari pecahan menjadi 2/8,
3/12, dan seterusnya. Untuk mempermudah perluasan pecahan, guru dapat menggunakan alat peraga. Tabel pecahan senilai yang diperoleh dari tabel perkalian. Tabel perkalian tersebut telah dikenal dan digunakan siswa di kelas sebelumnya, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh kawan saya, Ice Tamala. Kemudian yang ketiga, perbandingan pecahan. Cara membandingkan pecahan dengan mudah menggunakan metode perkalian silang. Untuk menentukan apakah dua pecahan bernilai sama, pecahan yang satu lebih besar atau lebih kecil dari pecahan lainnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Membandingkan pecahan sama artinya dengan melihat dua buah pecahan, lalu menentukan pecahan mana yang lebih besar. Jika diberikan dua buah pecahan, kita akan mudah menempatkan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan antara dua pecahan tersebut. Kemudian, langkah-langkah membandingkan pecahan. Yang pertama, di sini ada contoh. Tanda apakah yang cocok ditempatkan antara dua pecahan 4/5 dan 3/7. Nah, pecahan manakah yang lebih besar? Untuk langkah yang pertama, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu 4/5 dan 3/7 yang akan dibandingkan. Kemudian langkah yang kedua, kalikan pembilang pada pecahan pertama dan penyebut pada pecahan kedua, yaitu 4 atau angka yang di atas itu disebut dengan pembilang, sedangkan angka yang di bawah yaitu 5 itu disebut dengan penyebut. Kemudian 4 dikali 7 sama dengan 28. Kemudian langkah yang ketiga, tuliskan bilangan angka 28 di atas pecahan pertama. Dan langkah yang keempat, kalikan pembilang pada pecahan kedua dengan penyebut pada pecahan pertama, yaitu 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian tuliskan lagi angka 15 di atas pecahan kedua. Selanjutnya langkah ke-6, karena 28 lebih besar dari 15, maka 4/5 itu lebih besar dari 3/7. Jadi dengan menggunakan perkalian silang, kita dapat dengan mudah dan cepat serta tepat untuk menentukan apakah kedua bilangan pecahan lebih besar atau lebih kecil ataupun sama. Selanjutnya, strategi pembelajaran operasi hitung pada bilangan pecahan. Operasi hitung pada pecahan sama seperti operasi hitung pada bilangan cacah. Terdapat 4 operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, jenis-jenis dan contoh bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni adalah bentuk pecahan dengan pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya bilangan pecahan murni 1/2. Artinya 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. 1 itu lebih kecil daripada 2. Kemudian 3/4 dan 1/4. Yang kedua, pecahan tidak murni. Kebalikannya dari pecahan murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh bilangan pecahan tidak murni adalah 5/4, 4/3, 7/5, yang mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Kemudian yang ketiga adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang dapat berbentuk pecahan murni dan tidak murni. Contoh bilangan pecahan biasa ialah 1/2, 5/4, 3/4, 4/3, 1/4, dan 7/5. Nah, artinya bilangan pecahan ini itu tidak menentu, bisa pembilangnya bisa lebih besar dan penyebutnya bisa lebih kecil, ataupun
pembilangnya bisa lebih kecil dan penyebutnya bisa lebih besar. Kemudian yang keempat yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh bilangan pecahan campuran ialah 21/2 dan 163/4. Kemudian yang kelima, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A, B. Dibaca A, B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Contoh bilangan pecahan desimal adalah 0,3, 4,08, 21,7, 38,91. Kemudian yang keenam yaitu persen. Persen adalah pecahan dengan nilai penyebutnya 100 yang disimbolkan dengan tanda tersebut, yaitu tanda persen. Contoh persen 25 yaitu 25 dibagi 100 sama dengan 25%. Kemudian 63 dibagi 100 sama dengan 63%. Yang ketujuh yaitu per mil. Per mil adalah pecahan yang memiliki nilai penyebut 1000 yang disimbolkan dengan tanda tersebut, yaitu tanda per mil. Contoh per mil yaitu 75 dibagi 1000 sama dengan hasilnya 75 per mil. 194 dibagi 1000 sama dengan 194 per mil. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Munawaroh. Contoh soal penjumlahan pecahan. 1/3 tambah 1/3. Karena penyebutnya sama, maka pembilang langsung ditambahkan saja. Jadi 1 tambah 1/3 sama dengan 2/3. Soal kedua, 2/3 tambah 1/2 sama dengan, karena penyebutnya beda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara cari angka yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Jadi kita ambil 6. 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi 4 ditambah 3/6. Hasilnya sama dengan 7/6. Contoh soal pengurangan pecahan. Soal pertama, 6/7 kurang 2/7 sama dengan, karena penyebutnya sama, maka pembilang langsung kita kurangkan. Jadi 6 kurang 2/7 sama dengan 4/7. Soal kedua, 3/4 kurang 1/2 sama dengan, karena penyebutnya beda, maka harus kita samakan dulu dengan cara cari angka yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. Jadi kita ambil 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi penyebutnya sudah sama, maka langsung dikurangkan. 3 dikurang 2/4. Jadi hasilnya 1/4. Soal ketiga, 1/2 kurang 2/5 sama dengan, ini penyebutnya beda, maka harus disamakan dulu. Tapi sebelumnya
ini dikalikan dulu. 2 1/2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1, jadi 5/2 dikurang 2/5 sama dengan, nah baru penyebutnya kita samakan dengan cara mencari angka yang bisa dibagi 5, bisa dibagi 2. Maka kita ambil angka 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 5, 25. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 2, 4. Jadi hasilnya 25 kurang 4/10 sama dengan 21/10. 21/10 bisa dipecah lagi menjadi 21/10. Contoh soal, tangki sepeda motor milik Ginggi memiliki 2,5 liter bensin. Setelah digunakan, bensin berkurang sebanyak 3/4 liter. Jika Ginggi mengisi kembali tangki motornya dengan 1,5 liter bensin, maka volume bensin saat ini 2,5 liter dikurang 3/4 ditambah 1,5 liter. 2,5 liter diubah menjadi pecahan menjadi 5/2. 5/2 dikurang 3/4 ditambah 3/2 sama dengan, karena penyebutnya beda maka harus disamakan dengan cara cari angka yang bisa dibagi 2 dan 4. Maka kita ambil angka 4. Jadi 4 dibagi 2, 2 dikali 5, 10. 4 dibagi 4, 1 dikali 3 sama dengan 3. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Bila penyebutnya sudah sama, maka langsung kita hitung pembilangnya. 10 dikurang 3 ditambah 6/4 sama dengan 13/4. Jika ingin disederhanakan, bisa menjadi 3 1/4. Jadi volume bensin pada tangki /3 1/4 liter. Perkalian dan pembagian pecahan. Langsung saja ke contohnya. 2/7 dikali 5/3 sama dengan, karena perkalian maka langsung dikali saja. Jadi 2 kali 5/7 kali 3 sama dengan 10/21. Contoh pembagian. 2/7 dibagi 1/7 sama dengan, karena pembagian maka 1/7 harus dibalik agar menjadi perkalian, maka 2/7 dikali 7/1 sama dengan 2 dikali 7/7 dikali 1 sama dengan 14/7. 14/7 bisa disederhanakan lagi menjadi 2.